Saat bimbingan skripsi, mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata pembimbing skripsi kamu, coba kamu pelajari dahulu atau coba kamu baca terlebih dahulu. Nah, itu kan membuat kamu bingung. Nah, bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana tips menghadapi hal tersebut? Saya, Robiul Endra, selamat datang di YouTube channel saya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, bahwa kita akan coba berdiskusi, mencari solusi bagaimana sih kalau misalnya teman-teman saat bimbingan skripsi itu diberitahu sama dosen pembimbing bahwa kamu harus baca dulu atau pelajari dahulu. Padahal kamu belum tahu apa-apa. Nah, sebenarnya nanti kita coba bedah apa sih maksud dari pernyataan dosen pembimbing tersebut. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen, serta full Instagram saya di @robiulendra. Dan juga @skripsi mahasiswa. Oke, teman-teman, nggak akan ada habis-habisnya ketika kalau kita ngobrolin soal proses bimbingan skripsi. Tentunya pasti ada suka dan ada dukanya. Dan salah satu yang menjadi kesulitan mahasiswa ketika seorang dosen pembimbing memberitahu kalian bahwa kalian harus baca dan pelajari terlebih dahulu. Nah, kalau kita ambil positifnya, teman-teman, dosen pembimbing kamu itu mengisyaratkan bahwa kamu harus pelajari terlebih dahulu materi yang mau kamu angkat. Yang kamu tulis itu apa sih pembahasannya? Kadang ya mahasiswa banyak yang mengambil materi dari internet tanpa membacanya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, atau mengcopy paste skripsi kakak tingkat atau temannya tanpa dibaca dulu, sehingga ketika dosen pembimbing skripsi kamu tersebut membaca tulisan yang sudah kamu buat di skripsi, itu kok merasa janggal. Mungkin ada perbedaan materi yang kamu bahas antara topik dengan isinya, kemudian ada hal-hal yang memang tidak ada hubungannya dengan skripsi kamu. Makanya teman-teman disuruh membaca dan suruh mempelajari terlebih dahulu. Dan kemudian yang kedua, mungkin ketika teman-teman sudah merasa yakin ketika materi atau ketikan yang sudah Anda ketikan itu benar, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saran saya, teman-teman bisa berargumentasi dengan dosen pembimbing. Jadi berargumentasi ini bukan berdebat ya, dengan masih membuka norma-norma kesopanan dan yang lainnya, teman-teman masih bisa berargumentasi dengan menunjukkan data. Nah, kalau misalnya bisa menunjukkan data, kalian juga bisa bertanya bagian mana yang salah gitu ya. Jadi teman-teman boleh berargumentasi tapi tidak untuk berdebat. Jadi sekali lagi, berdebat itu biasanya mahasiswa tahu ngetes dosennya aja. Kemudian ketika saya berargumentasi, Pak, kemudian dosennya masih bilang coba pelajari terlebih dahulu atau baca terlebih dahulu tanpa ada pernyataan ataupun solusi yang diberikan oleh dosen pembimbing kamu. Nah, ini udah jadi bagian yang udah nggak baik nih. Nah, apa yang teman-teman yang harus lakukan ketika mendapat mungkin kata-kata seperti itu 3 atau bimbingan keempat dan kelima, teman-teman sudah mencari solusi yang baru. Yang pertama, teman-teman mulai pelajari banget topik skripsi kamu. Bisa dari YouTube, kemudian bisa dari kakak tingkat atau yang lainnya. Yang kedua, teman-teman mulai mencari mentor. Mentor bukan pembimbing skripsi ya, mentor itu yang bisa menjelaskan tentang skripsi kamu. Mentor yang mungkin bisa memahami isi skripsi kamu. Mentor yang kira-kira satu server dengan kamu, yang kira-kira yang mau kamu buat seperti ini, mentor itu tahu dan dia bisa menerjemahkannya. Jadi kadang kita idenya apa tapi di tulisan berbeda. Nah, itu kamu butuh mentor. Jadi selain kalian harus belajar sendiri, teman-teman bisa mencari mentor. Mentornya itu bisa siapa saja, teman-teman. Mentornya bisa kakak tingkat, dosen-dosen yang lain, ataupun seperti saya menjadi mentor juga bisa, atau kakaknya atau saudaranya yang lain. Yang penting bisa berdiskusi dan bisa memahami ide dan konsep topik skripsi kamu. Jadi sekali lagi, teman-teman, ketika teman-teman menemukan dosen pembimbing yang harus baca dulu dan pelajari terlebih dahulu sebelum kalian bertanya, itu mungkin untuk melatih kalian bahwa kalian akan terus belajar dan akan terus berusaha untuk memahaminya. Tetapi kalau sudah kalian pelajari tidak menemukan hasilnya,
gunakan tips yang saya berikan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sedang skripsi itu dimudahkan, dilancarkan jalannya. Kesulitan itu pasti ada teman-teman, jadi jangan dibawa stres, jangan dibawa gundah gulana, tetap jalanin terus karena skripsi itu pasti ada akhir. Yang nggak ada akhir itu nanti cerita cinta kamu dengan dia. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah subscribe YouTube channel ini. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, share, like, serta komen.